Halo, Assalamualaikum. Selamat datang di channel YouTube saya. Channel YouTube saya ini khusus membahas mengenai hal-hal terkait dengan patologi anatomi. Untuk sesi kali ini, kita akan membahas mengenai pemeriksaan patologi anatomi, khususnya pemeriksaan histopatologi. Apakah yang dimaksud dengan pelayanan patologi anatomi? Pelayanan patologi anatomi yaitu pelayanan laboratorium berupa diagnostik terhadap jaringan dan atau cairan tubuh manusia. Patologi anatomi merupakan baku emas dalam penegakan diagnosa berbasis perubahan morfologi sel dan jaringan yang selanjutnya dapat digunakan sebagai dasar untuk terapi pasien. Berikut alur penegakan diagnosa pelayanan patologi anatomi. Spesimen yang diterima dapat berupa jaringan atau cairan. Selanjutnya di laboratorium anatomi dapat dilakukan pemeriksaan sesuai dengan formulir yang dikirim oleh klinisi. Macam-macam pemeriksaan patologi anatomi antara lain histopatologi, sitologi, histokimia, imunohistokimia, imunositokimia, dan molekuler. Pada sesi kali ini, kita khusus membahas pemeriksaan patologi anatomi mengenai histopatologi atau jaringan. Dari pemeriksaan tersebut akan menghasilkan diagnosis patologi anatomi yang selanjutnya dapat dijadikan oleh klinisi sebagai dasar untuk menentukan terapi pasien. Pemeriksaan histopatologi atau pemeriksaan jaringan dapat berasal dari berbagai macam. Bisa dari hasil operasi, hasil biopsi, hasil otopsi, hasil kerokan, dan binatang percobaan yang biasanya dipakai untuk penelitian. Berikut alur pemeriksaan histopatologi atau pemeriksaan jaringan di laboratorium patologi anatomi. Pertama-tama, dokter klinisi memberikan instruksi pemeriksaan di form permintaan pemeriksaan TA. Selanjutnya, perawat ruangan atau petugas rumah sakit mengirimkan order permintaan, mengantarkan formulir, dan spesimen ke laboratorium patologi anatomi. Setelah sampel dan formulir sampai ke laboratorium patologi anatomi, petugas administrasi mengecek kesesuaian sampel dan formulir, menerima spesimen, dan mencatat permintaan pemeriksaan di buku register. Setelah itu, jaringan dan formulir dibawa ke ruang potong jaringan. Petugas pelaksana laboratorium atau analis menerima jaringan, mencocokkan data, melakukan processing jaringan hingga terbentuk slide patologi anatomi. Selanjutnya, dokter spesialis patologi anatomi membaca preparat
dan mengeluarkan ekspertise atau hasil jawaban patologi anatomi. Hasil yang sudah jadi, diagnosa PA, kemudian diserahkan kepada pasien atau perawat di bangsal. Berikut adalah tahapan pemrosesan jaringan di laboratorium patologi anatomi. Tahap tersebut meliputi pre-analitik, analitik, dan post-analitik. Tahap-tahap tersebut harus dilakukan secara cermat, hati-hati, akurat, dan terstandar supaya dihasilkan slide yang bagus sehingga penegakan diagnosa pasien dapat dilakukan secara tepat. Kita akan bahas satu persatu dari tahapan-tahapan tersebut. Tahap pre-analitik yang pertama, yaitu fiksasi. Fiksasi ini sangat penting atau menjadi titik kritis dalam pemrosesan jaringan di laboratorium patologi anatomi. Dengan fiksasi yang bagus, dengan fiksasi yang betul, akan mencegah autolisis, menyebabkan kondisi serta struktur jaringan memiliki bentuk hampir mirip pada saat masih hidup, serta mencegah perubahan struktur maupun ukuran selama processing jaringan. Jenis zat fiksasi bermacam-macam. Yang direkomendasikan untuk fiksasi jaringan saat ini adalah 10% neutral buffer formalin yang setara dengan 3,7% sampai 4% formalin dengan buffer fosfat dan pH 7. Fiksasi ini melalui proses cross-linking, di mana fiksasi ada berbagai macam bentuk, dari fiksasi mekanik, fiksasi kimia, fiksasi perendaman. Pada fiksasi jaringan ini, kita memakai metode perendaman. Cairan fiksasi sebaiknya digantikan secara rutin. Disimpan maksimal selama 6 bulan. Dan disimpan pada suhu ruangan. Jangan lupa, cairan fiksasi diberi label, tanggal pembuatan atau pengenceran, dan tanggal kadaluarsa, supaya mutu cairan fiksasi tetap terjaga. Ini adalah jenis cairan fiksasi yang lain, yaitu alkohol berupa metanol atau etanol. Cara fiksasi cairan ini melalui denaturasi protein. Namun, fiksasi jenis alkohol ini tidak cocok digunakan untuk fiksasi jaringan, karena menyebabkan jaringan mengkerut, keras, dan rapuh. Jenis cairan ini lebih cocok digunakan untuk fiksasi sitologi, karena bekerja cepat dan memberikan detail nukleus yang baik. Selanjutnya, apa saja yang dapat diselamatkan dalam proses fiksasi? Yaitu struktur jaringan, protein jaringan, dan DNA. Proses fiksasi yang baik selain bisa digunakan untuk pemeriksaan histopatologi,
Blok parafin yang sudah jadi dapat digunakan untuk pemeriksaan lanjutan, yaitu berupa pemeriksaan imunohistokimia dan pemeriksaan molekuler yang lain. Waktu fiksasi yaitu secepat mungkin setelah jaringan diangkat. Paling lama 20-30 menit. Hal ini karena semakin lama proses fiksasi, maka pembusukan jaringan atau autolisis akan bekerja semakin cepat. Faktor-faktor yang mempengaruhi fiksasi antara lain jenis jaringan. Jenis jaringan yang keras tentu lebih lama terfiksasi daripada jenis jaringan yang lunak. Kemudian, waktu fiksasi terhadap pengeluaran sampel. Semakin lama waktu pengeluaran sampel, maka semakin lama waktu fiksasi. Ukuran dan ketebalan sampel juga mempengaruhi waktu fiksasi, di mana pemotongan sampel yang ideal berukuran sekitar 0,5 cm. Faktor lain yang mempengaruhi antara lain jenis zat fiksasi, rasio volumetrik dari zat fiksasi terhadap jaringan. Idealnya, rasio volume yaitu 10:1. 10% volume fiksasi pada 1 kali volume ukuran jaringan. Durasi fiksasi tergantung jenis fiksasi, ketebalan jaringan, dan jenis prosedur pengambilan sampel jaringan. Faktor-faktor lain yang mempengaruhi yaitu temperatur, pH, dan osmolaritas. Selanjutnya, setelah kita pastikan bahwa jaringan TA terfiksasi dengan benar. Langkah selanjutnya, kita memeriksa identitas pasien dan nomor TA. Hal-hal yang harus kita perhatikan yaitu pertama, cocokkan identitas pasien dan dokter pengirim antara di formulir lembar pengiriman dan port jaringan pengiriman. Pastikan identitas di kedua tempat ini sama. Kemudian, kita lihat nomor jaringan TA. Kita cocokkan apakah nomor jaringan TA yang kita berikan di port jaringan dan di formulir pemeriksaan adalah sama. Kemudian, setelah itu kita lihat organ apa yang diambil, cara pengambilannya, dan jenis fiksasinya. Diagnosa klinis sebaiknya juga ditulis oleh klinisi, serta keterangan dari diagnosa klinis. Kadangkala, klinisi meminta permintaan khusus seperti radikalitas maupun permintaan khusus lainnya. Jangan lupa periksa juga tempat dan tanggal pengiriman serta tanda tangan dokter pengirim.
Setelah identitas lengkap, kita lanjutkan ke tahap berikutnya, yaitu pemotongan jaringan. Spesialis patologi anatomi melakukan tindakan pemotongan jaringan dan mendeskripsi dari makroskopis jaringan. Sedangkan teknisi mendokumentasikan deskripsi pemotongan jaringan pada formulir lembar hasil patologi anatomi dan menyiapkan sampel pada kaset-kaset blok untuk selanjutnya diproses ke tahap processing. Pertama-tama, kita identifikasi makroskopis jaringan yang kita terima. Dari ukuran, warna, konsistensi, ada tidaknya kelainan. Selanjutnya, kita potong bagian-bagian yang diperlukan untuk dapat membantu menegakkan diagnosa pasien. Jaringan yang kita potong pada area-area tertentu yang diperlukan, kita masukkan ke dalam kaset yang selanjutnya dapat diproses di alat processing patologi anatomi. Tak lupa, setelah jaringan yang dipotong dimasukkan ke dalam kaset, kita memberi nomor jaringan TA di kaset tersebut supaya tidak tertukar. Apabila jaringan sudah dipotong dan dimasukkan ke dalam kaset, jaringan yang masih tersisa kita simpan kembali dalam pot-pot histo TA yang direndam dalam cairan formalin 10%. Pot-pot ini kita simpan dalam gudang makros PA, di mana apabila diperlukan susul atau potong kembali, makroskopis ini dapat kita keluarkan untuk dipotong kembali. Setelah jaringan dipotong dan dimasukkan dalam kaset TA, kita masuk ke tahap selanjutnya, yaitu tahap pemrosesan jaringan. Tahap processing jaringan ini dapat dilakukan secara manual atau menggunakan alat otomatis processing jaringan. Tujuan dari processing jaringan ini adalah memasukkan media padat parafin ke dalam jaringan agar dapat dipotong tipis tanpa harus merusak pisau atau jaringan itu sendiri. Tahap tisu processing ini meliputi tahap dehidrasi, clearing, impregnasi, dan embedding. Tahap pertama yaitu dehidrasi. Tujuan dari tahap dehidrasi ini yaitu menghilangkan seluruh molekul air yang ada pada sampel, mempermudah masuknya senyawa clearing ke dalam sampel, serta menyiapkan sampel untuk diinfiltrasi dengan medium embedding yaitu parafin. Cairan dehidrasi yang umum digunakan yaitu alkohol, karena dia bersifat hidrofilik atau menyerap air.
Konsentrasi alkohol yang digunakan bertingkat dari konsentrasi rendah hingga konsentrasi tinggi. Alkohol yang berlebihan membuat jaringan mengkerut, keras dan rapuh. Sedangkan dehidrasi yang tak sempurna membuat proses infiltrasi zat clearing dan parafin tidak maksimal. Setelah proses dehidrasi selesai, kita masuk ke proses clearing. Apakah tujuan clearing ini? Yaitu membuat jaringan menjadi jernih dan transparan. Menyiapkan jaringan untuk dimasuki parafin, sehingga senyawa dehidrasi digantikan dengan senyawa clearing. Cairan yang umum digunakan yaitu silan atau silol. Silan atau silol ini memiliki boiling point rendah, sehingga mudah menggantikan dehidrator dan mudah digantikan dengan parafin. Tanda dari clearing yang sempurna dapat kita amati, yaitu permukaan jaringan menjadi licin. Sedangkan clearing yang berlebihan membuat jaringan keras dan rapuh. Tahap selanjutnya yaitu infiltrasi. Tujuan dari tahap ini yaitu memasukkan cairan embedding ke dalam jaringan sampel dan menyiapkan sampel untuk proses embedding. Cairan infiltrasi yang umum digunakan yaitu parafin. Parafin memiliki variasi melting point. Semakin lunak, semakin mudah dipotong tipis. Parafin membentuk matriks yang melindungi jaringan dan distorsi akibat penggunaan mikrotom. Setelah proses infiltrasi selesai, kita masuk ke tahap selanjutnya, yaitu embedding. Tujuan dari embedding ini yaitu menyiapkan jaringan sampel untuk diiris dan dibuat keras agar mudah dipotong tipis. Medium embedding adalah parafin murni dengan titik lebur 39 derajat Celcius sampai 68 derajat Celcius. Embedding dilakukan dengan meletakkan jaringan sesuai orientasi yang dibutuhkan. Pastikan pada saat tahap embedding ini tidak ada masalah processing seperti jaringan lunak atau masih berbau silen. Berikut proses manual dengan ketebalan 0,5 mm yang terfiksasi dengan baik. Berikut tahapan-tahapan apabila kita melakukan processing secara manual. Setelah dilakukan processing jaringan sampai terbentuk blok parafin, kita masuk ke tahap selanjutnya, yaitu pemotongan atau sectioning. Untuk pemeriksaan rutin histopatologi, pemotongan idealnya dengan ketebalan 4-5 mikrometer. Pemotongan menggunakan pisau mikrotom. Hal-hal yang harus diperhatikan selama proses pemotongan yaitu
Jaga ketajaman pisau supaya didapatkan hasil pemotongan yang baik. Apabila pisau sudah tidak tajam, maka pisau mikrotom harus rutin diganti. Setelah blok parafin dipotong dengan mikrotom dan terbentuk pita-pita parafin, pita-pita tersebut kita masukkan dalam water bath dengan suhu 45 derajat Celcius. Tujuan dari memasukkan pita-pita parafin tersebut dalam water bath adalah untuk merenggangkan pita blok parafin. Pada saat sudah terenggang, selat kaca diletakkan di bawah jaringan yang dipilih. Kemudian, secara perlahan kita keluarkan dari water bath. Selat kaca yang di atasnya sudah ada jaringan, kemudian kita keringkan atau dipanaskan pada suhu 37 derajat Celcius. Selat PA yang di atasnya sudah ada jaringan yang sudah kering, selanjutnya dapat kita lanjutkan dengan proses pengecatan. Pengecatan rutin histopatologi memakai pengecatan hematoksilin eosin. Hematoksilin akan mewarnai inti dari jaringan sehingga terwarnai biru. Sedangkan eosin akan mewarnai sitoplasma sehingga berwarna pink. Selain sitoplasma, jaringan otot, kolagen, keratin, koloid protein juga akan terwarnai pink. Berikut tahapan-tahapan pengecatan rutin dengan menggunakan hematoksilin eosin. Pengecatan menggunakan hematoksilin eosin dapat dilakukan dengan cara manual atau memakai alat otomatis. Setelah proses pengecatan selesai dan jaringan yang ada di slide telah terwarnai, kita tutup dengan lem khusus untuk slide dan kita tutup dengan back glass sehingga jaringan yang sudah siap dapat kita lihat di bawah mikroskop. Berikut dari pemotongan jaringan yang besar tadi, kita dapat lihat di bawah mikroskop struktur jaringan yang telah kita potong. Di sini terlihat bahwa inti terwarnai berwarna biru dan sitoplasma terwarnai berwarna pink. Ini adalah contoh gambaran lain di mana keratin tampak berwarna pink dan inti sel tampak berwarna biru. Berikut contoh gambaran dari jaringan yang lain di mana terdapat kontras yang bagus antara inti yang berwarna biru dan sitoplasma yang berwarna pink. Selanjutnya, jenis pemeriksaan lain dari pemeriksaan histopatologi
adalah frozen section. Apakah pemeriksaan frozen section itu? Pemeriksaan frozen section adalah pemeriksaan cepat di mana hasil dapat diberikan sementara penderita masih berada di atas meja operasi. Tujuan dari pemeriksaan frozen section ini yaitu membantu klinisi memberikan hasil diagnosis TA secara cepat sehingga dapat dilakukan tindakan selanjutnya ketika pasien masih berada di meja operasi. Sediaan frozen section tidak difiksasi, dipotong dengan krekat atau mikrotom khusus. Sediaan dipotong tipis, lalu selanjutnya dicat dengan hematoksilin iosin. Waktu pengerjaannya sangat cepat, yaitu sekitar 15-30 menit. Terima kasih. Begitu penjelasan saya mengenai pemeriksaan histopatologi di laboratorium pelayanan patologi anatomi. Semoga bermanfaat.